Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara, di malam ke-13 bulan Ramadan kembali saya menyapa dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah rumah besar kita. Bumi ini adalah rumah besar kita. Kita harus menggenggamnya, kita harus menguasainya. Karena itu adalah kunci untuk mendapatkan namanya kebahagiaan itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qut yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa yang aman hidupnya, sehat badannya, bisa makan dalam sehari, maka seakan-akan dia telah menggenggam dunia ini. Siapa yang aman hidupnya, aman ketika tidurnya, aman lingkungannya, itulah yang paling berharga, yang paling mahal dalam hidup kita ini. Karena dengan demikian kita bisa mewujudkan cita-cita kita, kita bisa melanjutkan cita-cita pendahulu kita, kita bisa melaksanakan peradaban ini dengan baik. Kita bisa mewujudkan namanya kemakmuran ini di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, yang termahal dalam hidup kita ini adalah bagaimana melanjutkan keamanan ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, kita ini sebagai manusia, makhluk sosial, pasti akan bertemu dengan manusia-manusia yang lain yang berbeda karakternya, yang berusaha untuk mengacaukan hidup ini, mengacaukan keamanan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep kepada kita, yaitu dengan melaksanakan wal kaziminal ghaiz, yaitu menekan nafsu kita, menekan amarah kita ketika kita dihina, ketika kita dizalimi, dikurangi hak kita. Kenapa? Karena amarah itu adalah awal terciptanya kekacauan. Dengan tidak marahnya kita, maka dengan demikian kita telah mewujudkan yang namanya keamanan dan ketenteraman. Ini adalah langkah awal. Kemudian setelah itu kita masuk kepada yang namanya langkah kedua, wal afina linnas, kita memaafkannya. Karena dengan memaafkannya tidak mungkin kita bisa marah lagi. Kita sudah kunci amarah itu. Kita datangi, kita memaafkannya, atau kita mengatakan, ya Allah, sesudah kita melaksanakan salat, ya Allah, aku telah maafkan dia, sehingga tidak ada dendam lagi di dalam diri kita. Nah, kemudian setelah kita memaafkannya, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang telah berbuat ihsan. Artinya adalah antuhsina ila man asaa ilaika. Engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa kita mampu melakukan ini? Ya bisa, selama Allah mengatakan demikian, kita bisa melakukannya. Tetapi sangat berat. Dan inilah kunci utama untuk mengembalikan keamanan itu. Untuk bagaimana menetapkan, untuk bagaimana agar supaya keamanan ini terus berlanjut. Inilah yang terpenting dalam hidup kita. Kita dahulukan ini daripada ego kita. Makanya saya teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi sekelompok orang Yahudi, bukannya memberi salam, tetapi mengatakan assalamualaikum. Apa artinya? Kehancuran, kematian bagimu. Nah, di situ ada Aisyah yang mendengarkan. Dan Aisyah menjawabnya mengatakan, wassalamualaikum wal la'nah. Kehancuran, kematian juga bagimu dan laknat bagimu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya, mahlak ya Aisyah. Pelan-pelan ya Aisyah. Artinya kau jangan jawab seperti itu. Dan Aisyah mengatakan, bukankah dia mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah? Dan Rasul mengatakan, saya sudah menjawabnya dengan mengatakan waalaikum. Waalaikum artinya kau juga akan mati, kau juga akan hancur. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kata Allah, engkau akan mati Muhammad dan mereka juga akan mati. Ya, selesai, jangan diperpanjang. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana berusaha untuk mewujudkan keamanan itu. Nah, kemudian kita melihat lagi namanya Al-Hasan Al-Basri ketika didatangi oleh pembantunya dan mengatakan bahwa tetangga kita itu telah menghina Syekh Al-Hasan Al-Basri. Nah, di sini Al-Hasan Al-Basri bukannya membalas hinaannya juga, tetapi Hasan Al-Basri mengatakan, wahai pembantuku, ini ada
bungkusan korma, berikanlah orang yang menghina saya itu. Nah, pasti heran ya namanya pembantunya. Pembantunya baru kelas pertama, belum memahami hal-hal seperti ini. Makanya pembantunya mengatakan, wahai Hasan Basri, apa alasan Syekh kok bisa seperti ini? Bukannya dibalas juga. Al-Hasan Basri mengatakan, wahai pembantuku, afala uhsinu ila man ja'alallahu fi janibi? Bukankah aku pantas berbuat baik kepada orang yang membuat Allah datang di sampingku? Gara-gara dia, sehingga Allah itu duduk di samping saya, memberikan pahala besar kepada aku. Karena gara-gara dia, maka aku memberikan namanya kurma ini kepada dia sebagai hadiah. Karena aku bersabar dan tidak membalasnya, maka Allah membalas kepada saya dengan kebaikan-kebaikan. Maka apakah aku tidak pantas membalasnya dengan kebaikan kepadanya? Orang yang telah berbuat jahat kepada aku. Nah, logika ini kalau kita gunakan dengan baik, maka ketentraman, kedamaian akan terus kita dapatkan, kita rasakan dalam hidup kita ini. Ini adalah kunci untuk mewujudkan keamanan itu. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan lagi namanya bentrokan-bentrokan antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara tetangga dengan tetangga, gang dengan gang. Maka kuncinya adalah antuh sina ila man asailaika wal qaziminal ghaiz wal afina linnas. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.